Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam saudaraku, pembacaan firman pagi ini diambil dari kitab Yeremia 30 ayat 20, demikian bunyinya. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian pembacaan firman pagi ini. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menerima pengajaran yang berisi berkat. Bahwasanya ketika kita melihat bagaimana Allah memelihara keutuhan ciptaannya, yakni lewat bangsa Israel, kita melihat tentang harapan di masa depan. Bahwasanya orang-orang yang terberkati itulah yang menjadi sesuatu hal yang substansial dalam mengerti tentang nats ini. Bangsa Israel merupakan bangsa yang dipilih oleh Allah. Itu menunjukkan bahwasanya Allah dalam otoritasnya menentukan siapa yang akan menjadi pribadi yang dipilihnya, yang dipanggilnya. Dan ketika Allah memilih mereka, hal ini menjadi rujukan kepada seluruh bangsa yang bersifat universal. Meskipun bangsa Israel terbuang, tetapi Allah menegaskan tentang suatu batasan yang penting, bahwasanya Allah tidak mau bangsa yang lain itu menguasai mereka dan kemudian membuat suatu perlakuan yang melewati apa yang telah dibatasi oleh Tuhan. Dan dari nats ini kita semakin mengerti bahwasanya anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Dan kemudian kita memikirkan tentang sudut pandang akan masa depan, dan inilah sebenarnya yang ditawarkan kepada kita. Adakah agama di dunia ini yang menawarkan masa depan itu dan bersifat realistis? Hal itu kita temukan di dalam Kristus, karena ternyata ketika kita telah menerima Kristus, ada pembaharuan yang bersifat totalitas di dalam perjalanan hidup ini. Bukan sesuatu hal yang muluk-muluk. Dan ini merupakan bukti bahwasanya bangsa Israel adalah suatu rujukan yang menegaskan tentang pemeliharaan kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, jadilah bangsa pribadi yang hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Jangan lari dari ketetapan itu, dan jangan pernah menjadi pribadi yang menyangkal anugerah yang telah Tuhan berikan. Kristus telah mati bagi saudara, dan itulah jaminan kebahagiaan saudara di masa depan. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Engkau memelihara bangsa-Mu, bangsa Israel. Anak-anaknya Engkau pelihara dan Engkau pulihkan kembali. Dan Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami lewat anak-Mu yang telah Engkau utus kepada kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan, menjadi anak-anak yang terberkati dan tidak takut akan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.